Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu sahabat-sahabat semuanya, dimanapun saat ini sahabat berada. Mudah-mudahan sahabat selalu dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini saya hanya ingin mengulas sedikit dari beberapa sahabat yang menanyakan. Ini teristimewa untuk pemula ataupun yang baru memulai sahabat ya, yang sudah beberapa kali WA ke saya namun belum sempat saya balas ataupun saya jawab. Mudah-mudahan ini nanti ada manfaatnya untuk sahabat-sahabat yang lainnya yang belum pernah mengenal sama sekali, akan tetapi hobi di elektronik. Baik ya sahabat ya, dari beberapa sahabat yang menanyakan itu seputar tentang lampu LED, dan memang saya fokuskan ke LED saja sahabat ya, sama driver. Jadi sahabat itu ada yang menanyakan, tolong mas, dalam sebuah rangkaian LED ini disebutkan satu-satu mas. Saya sebagai pemula tidak tahu sama sekali, akan tetapi saya hobi di elektronik. Kemudian ada juga yang menanyakan berapa ukuran sekringnya itu kalau menggunakan lampu LED pada non polar yang menggunakan transformers ataupun yang menggunakan elko. Dan ada juga yang menanyakan berapa resistor yang digunakan pada pengosong muatan ini yang sebenarnya. Dan ada juga yang lainnya sahabat ya, sampai saya sedikit lupa, akan tetapi intinya menanyakan tentang sebuah LED dan driver yang berhubungan dengan IC dan transformers. Baik ya sahabat, jadi sebelum melangkah terlalu jauh memperbaiki ataupun mau merakit, sebaiknya saran saya pribadi sahabat ya, itu kenali dulu komponen-komponen yang tertera pada sebuah alat-alat elektronik. Jadi kenali dulu apa yang namanya resistor, kemudian resistor ini ada berapa macam, terus lambangnya pada PCB ini apa, itu sahabat kenali dulu satu persatu. Jadi nanti biar tidak gagal fokus dalam memperbaiki sebuah LED ini sahabat ya. Meskipun sahabat tanpa belajar dengan seorang guru, akan tetapi di YouTube banyak sekali, banyak konten kreator yang memaparkan ya. Jadi nanti bisa sahabat cari, tidak hanya saya sahabat ya, nanti bisa digabung-gabungkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Itu ya sahabat ya, ini sedikit saya ulas berapakah resistor yang biasanya digunakan untuk sebuah LED AC ini ataupun sekringnya sahabat yang sahabat tanyakan. Akan saya ulas saja sedikit ya. Jadi sekring ini sendiri sebagai pengaman sahabat ya. Nanti kalau ada simbol hurufnya seperti ini, L dan N ini ya, ini arus listrik, arus bolak-balik. Kemudian untuk resistor sekring ini yang biasa digunakan itu 1 ohm sampai 10 ohm. Kemudian untuk wattnya setengah sampai 1 watt. Dan lambangnya nanti sahabat perhatikan resistor itu seperti apa. Nanti sahabat pelajari ya sedikit-sedikit ya. Ini saya hanya mengulas secara global saja. Ini namanya resistor sahabat ya, seperti ini. Nah ini kenali dulu resistor yang seperti ini, dan ini fungsinya di semua elektronik ada. Kemudian sahabat kenali untuk elko ataupun kondensator elektrolit, itu ada angkanya ya sahabat ya. Di sini tertera angka. Kemudian juga tertera kutub positifnya dan negatif. Ini yang negatif, yang ada garis-garisnya ini. Kemudian yang tidak ada garisnya ini positif. Nanti juga pada PCB sama, simbolnya di PCB itu C. Kemudian kalau untuk yang plus itu juga plus ya, positif seperti ini positif. Biasanya yang negatif itu juga tertulis, biasanya juga tidak. Akan tetapi kalau di PCB seperti ini biasanya tertulis sahabat ya.
Itu. Jadi ini sudah ada angkanya sahabat, sudah disebutkan di sini 6,8 UF 400 volt. Nah ini sahabat kenali, ini namanya elektrolit ya, jadi elko. Ini untuk menyimpan arus dalam waktu sementara. Dan ukuran ini berbeda-beda, ada yang besar, ada yang kecil, dari mikro yang kecil sampai mikro yang besar, dari UF kecil dan sampai UF yang besar. Akan tetapi kalau yang sering digunakan untuk LED ya, itu rata-rata voltasenya 400 ya, paling kecil kalau LED seperti ini 250, tergantung LED yang mau dinyalakan. Jangan sampai salah sahabat, yang ini khusus untuk pemula, mudah-mudahan nanti paham. Kemudian ini juga ada resistor juga, ini ya yang kecil ini namanya resistor SMD. Ini resistor yang seperti ini. Kalau ini IC yang seperti ini. Ada juga yang menanyakan, Mas itu kalau sejenis BP2863 itu diodanya di mana? Ini diodanya sudah tertanam dalam IC sahabat ya, di sini. Terus ini namanya lilitan sahabat, ataupun kumparan. Kumparan nanti dilihat simbolnya apa ya, sambil dipelajari untuk sahabat pemula yang baru memulai ini. Ini kalau sudah terpasang untuk di LED seperti ini namanya induktor sahabat ya. Induktor itu ya banyak macam-macamnya sahabat ya, dan ukurannya juga berbeda-beda. Kalau ini milihenry sahabat ya, kalau yang induktor ini. Dan untuk yang menanyakan resistor yang biasa digunakan untuk pengosong muatan di elko, ini paling kecil 220 kilo sampai 1 mega bisa sahabat ini. Ini gunakan terkecil aja, 220 kilo aja. Ini pengosong muatan di elko terakhir. Ataupun di sini elko primer, ini sekunder. Karena ini dari dioda. Kemudian ini sebagai perata LED ya. Ini sih kalau di bahasa kerennya ini sebagai final sahabat ya. Ini yang meratakan ini. Akan tetapi di sini juga ada yang berbeda, menggunakan IC yang diodanya terpisah dan jadi satu. Kalau sejenis BP2863 ini sudah di dalam sini IC-nya sudah tertanam di dalam IC sendiri. Ini sudah on board di dalam IC. Saya ulas sedikit ya, ini namanya resistor. Yang biasa digunakan ini rata-rata 1 ohm sampai 10 ohm, setengah watt sampai 1 watt. Kemudian kalau untuk pengosong muatan ini yang di depan sini di elko 220 kilo sampai dengan 1 mega. Dan nanti bisa lihat sahabat di video saya sebelumnya caranya menghitung secara simpel. Karena di sini juga ada yang 4 gelang, ada 3 gelang. Setiap gelang-gelang ini kan ada nilainya. Nanti cara membacanya jangan sampai salah antara kilo dan ohm. Di scroll video saya ya sahabat ya, insya Allah di sana ada. Kalaupun nanti masih kurang jelas, bisa nanti lihat di YouTube yang lain, dipadukan supaya sahabat-sahabat bisa memahami. Ya, yang untuk ini, yang untuk pengosong muatan di depan ini di elko ini 220 kilo sampai 1 mega. Ukurannya berapa? 1/4 boleh, setengah boleh. 1/4 watt maksudnya ya, sampai setengah watt bisa. Oke, ini sekedar gambaran dari sini. Kemudian di sini ada yang berbeda, yang IC seperti ini. Ini yang menggunakan IC terpisah. Nanti sahabat kenali juga, ini namanya dioda yang ada kutub positif dan negatifnya ini, dan ada arus bolak-baliknya. Ini dioda SMD, lambangnya seperti apa nanti bisa sahabat lihat di PCB ini ataupun dilepasi kelihatan nanti. Ini sama, ini resistor sekring, ini sekring. Di sini juga ada huruf L dan N. Ini arus bolak-baliknya. Ini IC-nya. Nah, ini
Ini juga ada resistornya, ini resistor SMD. Nih. Kemudian ada induktornya juga, ada elko primer dan sekunder. Kemudian di sini juga ada pengosong muatannya. Ini 200, malah ini cuman 200 kilo. 204. Boleh ya, ini. Usahakan yang paling kecil itu 220 lah, nggak apa-apa. Kalau mau menggunakan 200 juga monggo, tapi tergantung lihat kondisi yang dinyalakan sahabatnya. Kemudian untuk elko seperti ini sahabat ya, yang ada garisnya seperti ini, positif dan negatif, ini negatif, sini positif. Dalam pemasangan ini jangan sampai terbalik. Kalau ini terbalik bisa meledos. Ya, ingat ya, kondensator elektrolit jangan sampai terbalik. Kalau terbalik bisa meledos. Demikian juga pemasangan dioda. Dioda ini yang kutub positif dan negatif itu mengarah ke DC. Kemudian kalaupun sahabat menanyakan juga resistor yang biasa digunakan untuk driver transformers yang di sini. Ini kan ada resistornya sahabat ya. Sebagai pengosong muatan biasanya pakai berapa umumnya ini. Di sini menggunakan kurang dan lebih 470 kilo aja. Sebenarnya ini sama, menggunakan 220 kilo sampai dengan 1 mega bisa. Tapi saya ngambil yang di tengah, 470 kilo ini yang sering saya gunakan sebagai pengosong muatan ini. Mana yang ada sahabat kalau saya, tapi kalau sahabat masih bingung ya nanti gunakan 470 kilo di sini ya. Ini sebagai pengosong muatan ini. Itu. Kemudian untuk nilai daripada non polar ini sendiri sudah tertulis di sini. Ini tertulis 400 volt ya itu ya. 400 volt 155. Terus caranya ngitung gimana, di video saya ada, nanti bisa dilihat di sana ya sahabat ya. Kalau kurang jelas dan kurang detail nanti bisa sahabat lihat di video-video yang lainnya, karena di YouTube banyak sekali. Mudah-mudahan juga nanti sahabat bertambah ilmunya, bertambah paham. Terus ini juga ada nilainya, jadi saya gambarkan aja. Kalau 155 ini ya, ini mewakili ya per 1 UF, ini kurang dan lebih sekitar 4 watt per 1 UF. Jadi kalau 1 UF ini mewakili 4 watt. Kalau 155 ini 1,5 sebenarnya sahabat ya. Nanti bisa lihatlah di video saya, ada di situ caranya. Ini sekedar gambaran buat sahabat-sahabat sebelum melangkah jauh untuk sahabat pemula. Jadi ini bisa untuk tambahan aja. Ada juga yang menanyakan kondensator yang paling bagus yang bagaimana mas. Jadi saya juga sempat bingung sahabat ya. Semua kondensator itu sebenarnya ya bagus bentuk warnanya, akan tetapi mungkin ada yang berbeda nilainya kan gitu ya. Kalau yang ini sejenis milar sahabat ya. Ini milar, ini harganya ya standar ya, yang ini seperti ini. Kalau yang ini sejenis tantalum, ini yang paling mahal. Ini jenis tantalum, seumpama nilainya sama tapi harganya berbeda. Ini juga sejenis tantalum. Kalau untuk yang paling murah itu yang kurang lebih seperti ini seperti ini. Nah, ini keramik, yang ini kondensator keramik sahabat ini ya. Ini. Keramik. Terus untuk pemasangan kondensator ini, kalau yang model seperti ini dibolak-balik tidak apa-apa. Terbalik-balik gini nggak apa-apa, nggak masalah, dia nggak akan meledos. Akan tetapi kalau elko ini meledos sahabat ya, kalau terbalik nggak bisa. Terlebih sahabat yang mengirim foto di WA saya, ininya sudah nggak ada semua kelupas. Ini nggak bisa dikenali mana positif dan negatif, terkecuali kalau memang kakinya ini masih terbentuk, kan ini kakinya terbentuk lekuan sahabat ya.
ditaruh sesuai di sini. Nanti dilihat di sini di lambangnya, sini ada lambangnya, ini plus, yang di sini min. Nah nanti kita kasih tanda spidol sini, ini plus, sini min, baru kita gunakan, ataupun bisa digunakan untuk yang lain. Kurang dan lebih seperti itu. Kemudian kalau untuk resistor ini masangnya dibolak-balik tidak masalah sahabat ya. Ini bolak-balik orang popo iki. Walaupun dimiringkan, dijengkingkan nggak apa-apa. Tapi kalau yang ini nggak bisa, karena ini ada kutubnya positif dan negatif. Kalau dioda itu sudah ada positif dan negatif, itu juga harus diarahkan. Jadi harus bolak-balik itu biasanya ada tanda panah, tanda seperti huruf S tidur. Dua-duanya ini harus bolak-balik. Kalau ada plus minus itu ke DC-nya. Apalagi dalam pemasangan IC ini kalau terbalik ya langsung celetuk, langsung kobong sahabat ya. Nah ini itu ya sahabat ya, sekedar gambaran-gambaran. Nanti bisa sahabat lihat di PCB maupun di LED maupun di PCB yang biasa seperti ini, lambang-lambangnya kelihatan ini. Kalau ada lambang seperti ini berarti di sini negatif, di sini positif elko-nya ya. Kalau ada seperti ini, seperti cacing keluar-keluar ini berarti induktor ataupun lilitan sahabat ya. Ini kurang dan lebih begitulah ya. Jadi nanti kalau sahabat ingin memilih kapasitor non polar seperti ini, meskipun nilainya sama, akan tetapi harganya berbeda. Ini jenisnya juga berbeda. Ini yang sejenis milar, ini sejenis tantalum sahabat ya. Kalau yang merah sejenis keramik, itu harganya juga akan berbeda, dan kualitas digunakan pun juga akan berbeda. Wattnya juga nanti akan berbeda juga, tidak akan pernah sama meskipun nilainya sama. Ini aja sekedar gambaran buat sahabat-sahabat yang menanyakan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Sedikit saya ulas kembali. Ini sebuah resistor terpasang bolak-balik tidak apa-apa. Kalau menggunakan elko ini harus mengikuti jalur. Yang positif kita dapatkan positif, yang negatif kita dapatkan negatif. Kemudian kalau untuk induktor ini terpasang terbolak-balik tidak masalah. Pengosong muatan di sini rata-rata menggunakan 220 kilo sampai 1 mega, ini bisa. Tapi gunakan tengah-tengah aja, 470 kilo nggak masalah. Itu ya sahabat ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat sahabat yang menanyakan. Ini mohon maaf baru bisa menjawab, dan untuk yang lain kalau belum bisa menjawab mohon maaf ya sahabat ya, karena terkait dengan kegiatan juga. Jadi saya sempat-sempatkan juga untuk membuat video walaupun hanya sedikit. Insya Allah ini bisa untuk tambahan. Mungkin ini yang bisa saya bagikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan keterbatasan saya atas nama pribadi. Apabila dalam saya memberikan ulasan ini mungkin kurang pas ataupun ada kekeliruan, nanti bisa sahabat yang lain untuk membenarkan sahabat ya. Karena niat saya hanya ingin berbagi, belajar bersama, untuk berbagi ilmu sedikit yang saya bisa ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.